Jangan lupa untuk subscribe videonya dan klik notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Halo guys, ketemu lagi di channel aku, Valena Isha. Kali ini aku akan meneruskan di bab 21.1 yaitu Merindukanmu 1. Lihat seorang kakek di sebuah panti jompo bersama seorang suster bermain dengan kedua anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka masih kecil tapi begitu cantik dan begitu tampan. Mereka suka sekali memakan buah pisang. Suster, mereka membuatku ingin hidup 1000 tahun lagi, kakek itu berkata sambil bermain dengan anak-anak yang sudah dianggapnya sebagai cucunya sendiri. Aku suka kakek sekarang sudah lebih ceria, kata suster itu sambil memperhatikan kakek menyuapi pisang untuk kedua anak itu. Kapan wanita yang ada di dalam itu terbangun dari tidurnya? Bukankah ini sudah terlalu lama, suster? Sudah setahun dia berbaring di sana, jelas kakek itu. Wanita itu akan segera sadar, kek. Menurut dokter kondisinya semakin membaik, kata suster itu. Di kantor polisi, Edwin sampai di kantor kepolisian untuk menemui Gandhi. Mereka menunjukkan rekaman CCTV yang terlihat lebih dekat dan lebih jelas daripada TV. Edwin benar-benar melihat video itu baik-baik. Entah kenapa senyuman tersungging di wajahnya. Dia seperti yakin bahwa wanita itu benar-benar Fiona. Pihak kepolisian meminta izin untuk melakukan autopsi ulang dengan jenazah yang dimakamkan itu. Polisi menduga yang dimakamkan itu bukan Fiona, tapi tersangka kasus ini. Edwin mengizinkan pihak kepolisian untuk membongkar makam itu. Hatinya benar-benar berharap ketika DNA yang dilakukan dengan jenazah itu berbeda dengan Mama Fiona. Dan autopsi menyatakan bahwa jenazah itu bukan Fiona. 3 hari kemudian hasil autopsi keluar. Pihak keluarga mulai merasa lega, termasuk Mama Fiona yang terharu dan memeluk Edwin dengan bahagia. Nak Edwin, anak Mama masih hidup, kata Mama Fiona. Iya mah, jawab Edwin. Tuhan terima kasih, lindungilah istriku dimanapun dia berada. Sayang, sekarang kamu di mana? Edwin bertanya di dalam benaknya. Edwin dengan segera menyuruh Gandhi menyelidiki seluruh tempat dan mencari ke semua wilayah untuk mencari keberadaan Fiona. Dina yang mendengarkan hal itu terus-menerus mengucapkan syukur, berharap Fiona dalam keadaan yang baik-baik saja. Jari jemari itu mulai bergerak satu demi satu, sedikit demi sedikit. Cahaya mulai memasuki tubuhnya dan sekedar menyapa matanya yang sudah terpejam cukup lama. Pagi yang cerah di hari itu menjadi hari yang paling bahagia di panti jompo. Sudah setahun mereka mendoakan wanita itu bangun dari tidur panjangnya, dan pada hari ini wanita itu mulai membuka matanya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat beberapa orang tua berjajar melihatnya terbaring. Di mana Edwin? Kata pertama terucap dari mulut wanita itu. Siapa Edwin? Apa Anda ingat siapa nama Anda? Tanya suster itu. Edwin seperti seorang yang aku kenal, namaku Fiona. Jawab Fiona masih kesulitan untuk mengingat. Tiba-tiba Fiona terbayang kecelakaan itu. Kepalanya terasa sakit, kejadian demi kejadian terngiang di kepalanya, membuatnya mengerang dan meringkuk di tempat tidurnya. Kenapa kepalaku sakit sekali, suster? Tanya Fiona yang terus-menerus memegang kepalanya. Suster itu menyuntikkan obat pereda rasa sakit ke dalam infusnya. Fiona mulai merasakan sakit, kepalanya mereda. Fiona merasa aneh dengan perutnya. Kejadian itu terbayang lagi di kepalanya dan Fiona tiba-tiba teringat. Di mana bayiku, suster? Aku ingat aku sedang hamil. Fiona terus mengelus perutnya. Suster itu tersenyum dan memanggil seorang kakek yang membawa anak kembar. Fiona dengan segera mencoba bangun dari tempat tidurnya, namun badannya masih terasa lemas. Suster itu membantunya untuk duduk. Anda baru saja bangun dan kembali ke dunia ini. Anda harus bersabar untuk memulihkan kembali kondisi tubuh Anda, Nyonya Fiona, kata suster itu. Suster mereka ini siapa? Tanya Fiona. Wajahnya tiba-tiba merona melihat kedua anak itu. Dia anak-anak yang Anda lahirkan secara prematur. Kakek itu menemukan Anda terbaring di pinggir jalan dekat panti saat sedang mencari daun kering untuk tungku api di panti jompo ini, jelas suster itu.
Anak-anakmu sangat lucu, mereka membuatku semangat untuk hidup. Kamu beruntung anak muda, Tuhan masih memberi kesempatan padamu melihat dunia. Jika waktu itu aku terlambat menemukanmu, mungkin nyawamu dan bayimu tidak akan selamat. Jelas kakek itu menggendong satu persatu anak kembar itu ke pangkuan ibunya. Oke, thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan tunggu di episode selanjutnya di hari Minggu. Bye-bye.